Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Indonesia dimanapun berada, khususnya kelas 7 SMP Sabilur Rasyad Islamic Boarding School. Jumpa lagi dengan saya Fitah Khadijah dalam mata pelajaran PPKN kelas 7. Hari ini kita akan membahas mengenai arti penting UUD NRI tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu menjelaskan kedudukan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan fungsi konstitusi. Sebelum masuk ke materi, coba kalian amati, kalian renungkan, dan kalian catat tata tertib apa yang ada di sekolah kalian. Nah, tentunya tata tertib itu dibuat untuk menyelaraskan kehidupan warga sekolah. Sama halnya dengan sebuah negara. Negara juga mempunyai peraturan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang selaras, tertib, dan teratur di antara bangsa. Nah, disitulah fungsi konstitusi atau UUD NRI tahun 1945. Sehingga dalam hal ini kita harus memahami arti penting UUD bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar itu mempunyai kedudukan fundamental bagi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar seperti TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan daerah. Di mana peraturan di bawah Undang-Undang Dasar itu tidak boleh bertentangan dengan nilai UUD. Karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan penjabaran dari Pancasila. Kita tahu bagaimana perjuangan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian dilanjut dalam mengesahkan Pancasila, kemudian merumuskan UUD NRI tahun 1945. Kemudian minggu kemarin kita sudah menelaah, kita sudah menganalisis bagaimana nilai karakter yang dapat kita jiwai dari para pendiri tersebut. Sehingga itu semua harus kita renungi, bagaimana bersyukurnya kita, bagaimana kita harus menciptakan persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini dengan serius. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus patuh terhadap peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena apabila kita tidak patuh, maka ketidakharmonisan itu akan terjadi, di mana akan terjadi perpecahan, akan terjadi peperangan, bahkan kita dapat kita dapat menjatuhkan satu sama lain. Kita tidak mau hal itu terjadi, sehingga kalian harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menjiwai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sama pula kita harus terapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, yang kedua, fungsi konstitusi. Yang pertama, penentu dan pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Organ negara itu sama dengan pemerintah. Kemudian, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Sehingga di sini hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi. Selain itu, sebagai pemersatu, identitas, kemudian sarana pengendalian masyarakat. Nah, kalian pahami fungsi konstitusi menurut Jimli Asidiki ataupun tokoh negara yang lainnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like di channel Sabilur Rasyad Islamic Boarding School ataupun di Instagram Sabilur Rasyad School. Atau apabila kalian berminat tanya lebih lanjut tentang Sabilur Rasyad Islamic Boarding School, bisa menghubungi lewat WhatsApp. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.